Buat kalian para pembaca komik generasi sekarang ya, yang sekarang mungkin masih ABG, mungkin kalian nggak tahu tentang komik-komik yang Bang Dar bawa ini ya teman-teman semua. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbase. Nah, di video kali ini Bang Dar bakalan nge-review lagi. Kali ini Bang Dar bakalan nge-review majalah komik ya teman-teman semua, majalah komik yang versi Jepang ya. Kok bukan versi Jepang sih? Majalah komik yang dari Jepang gitu ya, karena majalah komik untuk yang majalah komik Indonesia sama majalah komik Jepang itu beda ya teman-teman semua. Majalah komik di Jepang tuh disebut majalah komik atau magazine gitu, tapi isinya memang hampir komik-komik semua. Tapi kalau majalah komik di Indonesia tuh bukan hanya komik aja, tapi kayak ada penjelasan-penjelasan gitu ya, seperti yang Bang Dar bahas di video-video review majalah komik dari Bang Dar. Buat kalian yang mungkin kepo tentang review Bang Dar untuk majalah komik, nanti kalian bisa cekidot di akhir video ini atau bisa cekidot di bawah sini ya, atau cari di deskripsi juga ada. Bang Dar udah taruh buat playlist khusus review dari Bookbase untuk majalah komik teman-teman semua ya. Kali ini Bang Dar bakalan membawa kalian bernostalgia ya ke era old ya, dulu ya. Buat kalian yang mungkin dulu pernah nemuin masa itu, kalau kalian yang sekarang ABG mungkin nggak tahu ya, kalau di Indonesia dulu pernah ada komik, majalah komik ya, berjudul Shonen Star ini teman-teman semua ya. Oke, jadi ini tuh majalah apa sih Bang ya? Shonen Star ini tuh adalah majalah komik yang dari Jepangnya sana ya, yang memang ini tuh bukan tiruan ya, memang di Jepangnya sana kan ada 3 majalah gede gitu ya teman-teman semua. Shonen Jump itu dari Shueisha, kemudian Shonen Magazine itu dari Kodansha ya kalau nggak salah. Kemudian ini Shonen Star ini tuh dari Jepangnya sana, namanya aslinya Weekly Shonen Sunday gitu ya, Weekly Shonen Sunday yang diterbitin sama Shogakukan gitu teman-teman semua. Kalau di Indonesianya sendiri yang mengadopsi 3 majalah tadi itu cuma ada 2 ya. Jadi Shonen Jump dari dulu belum pernah diadaptasi majalahnya ke Indonesia atau belum pernah diterbitin ke Indonesia. Tapi 2 lainnya, Shonen Magazine, itu tuh udah diadaptasi ke Indonesia ya. Bang Dar pernah review komiknya. Weekly Shonen Magazine dari versi Jepang diterbitin di Indonesia, namanya juga Shonen Max gitu ya. Nggak ada magazine-nya tapi Shonen Max. Sedangkan untuk versi Indonesia yang dari Shogakukan, itu namanya Shonen Star dari nama asli Weekly Shonen Sunday gitu teman-teman semua ya. Kemudian untuk Weekly Shonen Sunday sendiri, karena kalian udah dengerin dengan jelas ya, weekly berarti memang majalah ini tuh di Jepangnya sana terbit secara mingguan gitu ya, seminggu sekali. Walaupun dulunya tuh memang Sunday ya, tapi malah diterbitin di hari Rabu gitu kalau nggak salah. Dulunya ada perubahan gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, walaupun ini tuh mengadopsi dari Weekly Shonen Sunday di sana ya, di Jepangnya sana, tapi di Indonesia ini tuh dulunya komik ini tuh terbitnya bulanan ya teman-teman semua, dan pertama kali majalah komik ini tuh terbit di tahun 2005 gitu ya. Dari tahun 2005 terbit terus sampai ada nomor-nomor volumenya seperti ini ya. Kemudian komik ini tuh mulai diterbitin sebulan 2 kali kalau nggak salah ya, sebulan 2 kali di tahun 2010 ya. Jadi setelah tahun 2005, beberapa tahun kemudian di tahun 2010 diterbitan dengan agak apa ya, modelnya agak cepat gitu ya, agak ofensif gitu, dimana sebulan yang dulunya sekali jadi sebulan 2 kali. Kemudian pada tahun 2013, tepatnya di volume 16 kalau nggak salah ya, komik Shonen Star ini tuh dihentikan ya penerbitannya. Kenapa dihentikan Bang Dar? Sebenarnya ya, dari dulu tuh memang komik apapun tuh bisa masuk di Indonesia, dan katakanlah kalau kita orang sekarang request ke pihak penerbit, terbitin komik ini dong Min, terbitin komik ini tuh pasti mungkin banyak dikabulinin ya, dikabulkan gitu ya. Karena memang dulu tuh sangat ramai banget komik-komik cetak atau komik-komik fisik seperti ini, dan tingkat atau minat pembaca orang-orang dulu tuh memang serame itu gitu ya, nggak kayak sekarang. Sekarang minat baca agak kurang ya, bukan kurang-kurang banget, tapi memang kurang. Tapi sebagian juga sebenarnya bukan berhenti tuh enggak, atau enggak ada yang regenerasi enggak. Tapi pembaca-pembaca sekarang tuh lebih beralih ke internet gitu ya teman-teman semua. Makanya sekarang juga komik-komik ini tuh, komik cetak ini tuh bener-bener kayak bertarung dengan gemburan dari dunia digital gitu ya. Yang dulu komik-komik itu adalah dunia apa, sesuatu bacaan gitu ya. Kedepannya mungkin komik ini tuh malah bakal jadi collectible item gitu ya. Nah,
Dan ini adalah peninggalan peninggalan dari Alex Media Komputindo yang dulu ada banyak banget ya. Bang Dar punya 4 karena Bang Dar dulu nggak beli semua volumenya. Kenapa? Karena komik ini tuh namanya majalah komik ya. Jadi isinya juga kayak kompilasi gitu teman-teman semua. Isinya beberapa judul. Jadi kalau kalian mau lanjutin judulnya ya harus ngikutin volumenya. Sedangkan dulu Bang Dar sih beli cuma buat referensi aja, dan kalau kayak ke Gramedia, waduh uangnya masih sisa nih, ya udah beli majalah komik ini aja sambil nyari-nyari inspirasi gitu. Nyari inspirasi gimana Bang Dar? Nah, di Shonen Star ini tuh kan ada judul-judul gitu ya, dan kita sebelum lihat judul itu diterbitin sama penerbit, kita bisa kayak nge-review dulu gitu ya, bisa lihat oh ini toh gitu. Jadi dulunya majalah komik seperti itu bisa jadi acuan kita buat menentukan, wah komik ini tuh nanti kalau diterbitin bagus nih gitu ya. Kalau sekarang beda lagi. Sekarang kalian di rumah bisa searching sendiri di internet, bisa dengerin Bang Dar, bisa dengerin channel-channel lain tentang review-review judul ini. Kalau dulu di mana internet belum segencar sekarang, kita mau kepo tentang satu komik aja harus nyari-nyari referensi sendiri seperti ini teman-teman semua ya. Oke, ini Bang Dar buka salah satu ya. Nah, jadi komiknya seperti ini ya teman-teman semua. Ini tebel banget, kalian bisa lihat. Nah, ini bahkan tebelnya tuh hampir-hampir nggak ada yang ngalahin ya. Nih, kalau komik Tommy ya, ukurannya segini, ini hampir mirip ya tebelnya teman-teman semua. Covernya memang beda-beda ya, sesuai dari judul-judulnya gitu teman-teman semua. Salah satu judul di sini Bang Dar bacain ya, ada Shonen Star, ada Katsu by Adachi Mitsuru, ada Kurozakuro, ada Detektif Conan, kemudian ada Kekkaishi, ada Mar, Wildlife, Inuyasha, kemudian Clock ya, ada Dr. Koto, Look Up, The Life, kemudian ada Yakitake Japan gitu ya teman-teman semua. Nah, berarti komik ini tuh pertama kali terbit tahun 2005 hingga dihentikan tahun 2013, berarti judulnya tetap konsisten sama ya Bang Dar. Belum tentu juga ya teman-teman semua, karena di tahun itu memang kalau kalian lihat urutan sesuai volumenya memang ya, memang judulnya ada yang sama. Tapi kan di di tahun-tahun itu kan ada juga judul yang tamat. Nah, kalau tamat berarti kan digantikan dengan judul lain gitu ya, apalagi kalau serialnya pendek. Dari semua judul, bukan semua judul ya, dari beberapa judul yang ada di Shonen Star itu Bang Dar paling suka komik Kekkaishi ya. Kekkaishi, kemudian Inuyasha, kemudian Mar ya. Mar itu karyanya Anzai Nobuyuki atau Nobuyuki Anzai. Itu komiknya keren banget teman semua ya, yang Mar. Oke. Dan tadi Bang Dar udah liatin ya, jadi ukurannya juga lumayan tebal. Dan kalau untuk ukurannya kalian bisa lihat ini tuh ukurannya 12 kali 18 cm teman-teman semua ya. Jadi seukuran komik apa ya? Seukuran komik premium apa? Kita lihat dengan seukuran radian. Nah, sama ya. Jadi seukuran dengan komik radian teman-teman. Jadi ini tuh ukurannya sama dengan ukuran komik premium sekarang ya. Bedanya ini lebih tebal. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jadi setiap edisi komik, majalah komik yang terbit tuh ada covernya beda-beda, ada judulnya seperti ini, dan ini karena Bang Dar udah sambul semua, jadi Bang Dar lupa ini tuh dulu pakai cover apa. Kalau nggak salah pakai cover glossy kalau nggak salah teman-teman semua ya. Dan komik ini tuh Bang Dar yakin beberapa dari orang-orang di Indonesia pasti masih punya koleksinya. Kalaupun di koleksi pasti menuin rak, dan mungkin bisa sampai 2 slot atau 3 slot ya, atau mungkin 1 lemari mungkin kalau ngoleksi semuanya, baik dari Shonen Star, Shonen Magazine, dan lain-lain. Dan untuk komik ini tuh saking tebelnya, biasanya punggungnya kalah gitu ya, punggungnya tuh kayak meleot gitu teman-teman semua. Tapi kalau buat yang di rumah, buat teman-teman semua yang mungkin ngerawat banget komiknya ya, mungkin nggak sampai meleot kayak gini ya, yang mungkin cuma kayak gini aja sih, damage aja, tapi ini masih tetap oke gitu ya. Di bagian samping juga ada tulisannya, judul gini, ada namanya ya, ada juga gambar mininya. Di bagian belakang sih seperti ini sih teman-teman semua. Kadang ada kayak promosi gitu ya, seperti ini ya teman-teman semua. Oke. Nah, kemudian isinya kita buka ya. Nah, isinya seperti ini ya teman-teman semua. Oke. Nah, ini poster, bukan poster ya, kayak gini tuh dulu rame banget di tahun berapa ya. Jadi dulu kayak disuruh ngumpulin gitu ya, about gitu, Alex Media. Jadi dulu tuh kayak
Di komik pun juga ada gitu teman-teman semua ya. Sekarang sih mau bikin kuis-kuis model kayak gini nggak perlu lewat komik ya. Sekarang tinggal Instagram aja gitu teman-teman semua ya. Atau Twitter atau TikTok. Nah ini dia. Kalian bisa lihat sendiri. Isinya seperti ini ya teman-teman semua. Ini untuk yang judul Undead. Kemudian nanti di sini Undead itu kayak bersambung gitu ya. Kemudian nanti lanjut lagi ada Katsu. Nah, kemudian Kurozakuro. Kurozakuro sendiri Bang Dar juga suka dulu komiknya ya. Jujur aja ketika Bang Dar lihat Kurozakuro tuh hampir-hampir apa ya? Mirip-mirip kayak apa nih namanya? Kayak coret-coretannya di wajah tuh hampir mirip-mirip kayak tokoh di Jujutsu Kaisen sekarang ya, milik Sukuna, hampir-hampir mirip gitu teman-teman semua ya. Kurozakuro kemudian ada ini apa ya, Wildlife ya. Setelah Wildlife kemudian ada lagi Dr. Koto ya. Setelah Dr. Koto ada lagi apa ya, cari lagi soalnya ini tuh tebel banget teman-teman semua. Ada Look Up ya. Oke, kemudian ada Kekkaishi. Nah, Kekkaishi ini tuh adalah komik karyanya Tanabe Yellow atau Yellow Tanabe ya, yang sekarang bikin komik Birdman ya, yang diterbitin sama Alex juga. Kalau nggak salah baru nyampe volume 14 atau berapa gitu teman-teman semua. Birdman ya. Jujur aja Bang Dar suka dengan komik Kekkaishi ini dari dulu. Dan sekarang komiknya tuh kalau dijual juga ada yang ngejual juga sih, tapi lumayan langka gitu ya, karena dulu nggak dicetak segencar komik-komik terkenal Naruto, One Piece dan lain-lain teman-teman semua ya. Setelah Kekkaishi kemudian ada lagi komik Mar ya. Ini adalah komik yang menurut Bang Dar oke banget. Bang Dar suka banget komik Mar ini, karyanya keren banget teman-teman semua ya. Ini dia, modelnya tuh kayak game gitu ya, tapi artnya kece banget. Nah ini dia, kalian bisa lihat sendiri ya komik Mar. Bang Dar udah punya sih komik Mar ini tuh ya, sampai tamat lengkap, baik Mar maupun Mar Omega. Nah, ada bagian yang super keren banget. Nah, ini dia. Ini sampai sekarang masih jadi art favorit Bang Dar, teman-teman semua ya. Dari komik Mar maupun dari semua komik-komik apapun sebelum Bang Dar mengenal Bleach ya. Ini tuh bener-bener jadi art yang super kece banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan. Sekeren ini teman-teman semua ya, art dari komik Mar karyanya Anzai Nobuyuki ya, atau Nobuyuki Anzai. Ini udah mendekati final ya, jadi udah mendekati ketika Mar udah mulai mau tamat gitu ya. Kemudian setelah Mar ada lagi komik apa ya di sini? Conan ya, Detektif Conan. Detektif Conan tuh memang masuknya di Shonen Star karena memang itu miliknya Shogakukan ya. Kemudian setelah Conan ada lagi Inuyasha ya. Inuyasha tuh dari dulu Bang Dar juga favorit karena memang ada animenya di TV ya. Dari ceritanya Bang Dar suka, tapi kalau dari artnya memang artnya kayak biasa gitu ya. Dan beberapa artnya memang ya kayak gini karena memang ini yang gambar kalau nggak salah cewek ya. Nah ini dia untuk komik Inuyasha. Kemudian setelah Inuyasha ada lagi judul lagi kalau nggak salah ya. Ini apa ya? Di Live ya. Setelah di Live kayaknya masih ada satu lagi deh. Kayaknya masih ada satu lagi guys ya, Yakitake Japan gitu teman-teman semua ya. Yakitake Japan. Oke, bener. Ini juga Yakitake Japan ya teman-teman semua. Oke. Dan di belakangnya nanti juga ada halaman warna seperti ini ya. Nah, ini dia. Dan kontennya, isi dari komik ini tuh biasanya di belakang ya teman-teman semua. Ini dia konten. Ada daftar isinya, ada Undead, Katsu, Kurozakuro, Wildlife dan lain-lain. Nah, di sini juga ada jadwal terbit komik, konten jadwal terbit komik di sini ya. Mana nih jadwal terbit komiknya? Nah, ini ada jadwal komik bulan Maret 2010 ya. Nah, ini dia teman-teman semua. Jadi dulu jadwal terbit komik itu bisa muncul di majalah komik seperti ini ya. Oke. Jadi nostalgic banget. Nggak kayak sekarang yang semuanya serba mudah ya. Oke. Kemudian untuk komik ini sendiri, kertasnya pakai apa sih Bang Dar? Kertasnya ini tuh pakai kertas newspaper ya, kertas koran. Tapi ini tuh kertas korannya kertas koran yang dulu ya, jadi yang tebel banget ya, nggak banget amat sih. Tapi dibandingkan dengan kertas koran yang sekarang masih kalah jauh, jadi masih bagusan ini. Sekilas kayak book paper teman-teman semua ya.
Dan komik ini tuh tebalnya bener-bener tebel banget, sampai 400-an ya, kalian bisa lihat sendiri nih tadi. Dan kalau kalian tanya, Bang, berarti komik ini tuh judulnya banyak dan berarti juga genrenya macam-macam. Iya, genrenya macam-macam karena memang gabungan dari beberapa judul komik gitu teman-teman semua. Normalnya sih semua komik yang kalian baca saat ini ya, baik komik Measles, Sakamoto Days, dan lain-lain, itu memang terbit setiap minggu. Masuk ke majalah komik dulu. Setelah majalah komik yang terbitnya setiap minggu, judulnya kan muncul per judul baru, nanti setelah 3 bulan dijadiin satu komik volume gitu ya teman-teman semua. Jadi kayak gitu sih ya. Oke, kira-kira seperti itu review dari komik Shonen Star dari Bang Dar. Semoga bisa nambah wawasan kalian ya. Buat kalian yang dulu mungkin nggak tahu bahwa ada komik semacam ini, majalah komik yang dari Jepang kemudian diterbitin di Indonesia ya. Semoga bisa nambah ilmu ke kalian juga. Buat kalian yang mungkin udah tahu jauh-jauh dari dulu, semoga bisa nostalgia ke kalian ya. Dan buat kalian yang koleksi majalah komik itu sampai lengkap, bener-bener keren banget ya teman-teman semua. Oh ya, dan buat kalian yang mungkin penasaran isinya kayak apa, kemudian pengen nyoba-nyoba beli, entah itu buat apa ya, terserah kalian cari aja di marketplace, itu banyak banget yang ngejual majalah komik seperti ini. Dan ini tuh dijual dengan harga murah banget ya. Kalau dulu tuh harganya memang lumayan mahal, tapi kalau sekarang kalian cari tuh harganya kalau nggak salah cuma dijual berkisar antara 5.000, 10.000 gitu teman-teman semua ya. Oke, nah ini masih ada harganya ya. 2009 tuh harganya 27.000 ya. 27.000, ini 27.000. Ini udah 30.000 2010 ya. Nah, 30.000, 27.000. Nah, bayangin aja komik reguler sekarang yang seharga 28.000 itu dulu udah ada di harga segini teman-teman semua ya, dulu ya. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak jadi primadonanya komik dulu ketika harganya juga lumayan mahal gitu kan. Tapi sekarang harganya dijual dengan sangat murah-murah banget ya. Karena kalau mau dikoleksi juga nggak mungkin kalau mau ngoleksi semuanya ya. Karena komiknya juga nggak mungkin udah banyak yang nggak urut gitu ya. Ya paling nggak kalau kalian mau beli ya buat referensi aja bisa ya. Oke? Sampai jumpa lagi, salam Books Lovers, bye!